Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat kepada kita semua. Serta salawat, serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita insya Allah. Baik, untuk membuka BMT Talk Show seri ke-16, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar teman-teman, Bapak, Ibu sekalian, ketemu lagi sama saya Reda Sutama. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada para peserta, para pejuang keuangan mikro syariah yang baru bergabung di dalam BMT Talk Show. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya yang telah mengikuti webinar dari BMT series yang pertama hingga yang saat ini kita akan langsungkan yang seri ke-16. Ya, semoga kita diberikan keberkahan dan manfaat dari ikhtiar ini dalam mengembangkan keuangan mikro syariah khususnya di Indonesia. Amin. Baik, para peserta sekalian yang kami hormati, perkenalkan kembali, nama saya Reda Sutama, saya perwakilan dari Syariah Waste Teknologi yang insya Allah akan memandu dan memoderatori kegiatan webinar BMT Talk Show pada hari ini. Sekedar info, BMT Talk Show series ke-1 sampai ke-15 sudah ada di YouTube. Bagi yang ingin menonton, monggo dipersilahkan menghubungi admin kita di Syariah Waste atau WA ke saya atau di link video di bawahnya. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu BMT Talk Show webinar series ini, yaitu sebuah rangkaian webinar yang membahas berbagai isu terkini yang ada di keuangan mikro syariah. Event ini merupakan hasil kolaborasi kreatif dari Syariah Waste Teknologi dengan Mikro Syariah ID, di mana insya Allah BMT Talk Show webinar ini akan diselenggarakan rutin. Bagi teman-teman yang ingin ikut, silahkan menghubungi admin atau bisa langsung subscribe di YouTube-nya. Baik, tujuan webinar BMT Talk Show adalah sebuah ajang kita untuk bersilaturahmi sesama penggiat pejuang keuangan mikro syariah dan juga sebagai wadah bagi para praktisi untuk bisa sharing. Jadi teman-teman nanti kalau mau ikut sharing bisa hubungi kami gitu ya. Kita juga bisa brainstorming, kita bisa saling sharing knowledge, kemampuan kita, apa aja sih masalah-masalah yang dihadapi di dunia BMT, dan nantinya mudah-mudahan kita dapat memberikan input yang positif bagi pengembangan keuangan mikro syariah dan bagi para praktisi, terutama kepada lembaga keuangan mikro syariah di ranah digitalisasi yang saat ini sedang kita laksanakan bersama. Kita sedang merubah pola pikir kita ke arah digitalisasi. Baik, insya Allah teknis dan alur dari BMT Talk Show akan dimulai dari pemaparan singkat namun padat oleh narasumber kita, mungkin sekitar 10-15 menit atau mungkin 20 menit. Setelahnya akan ada sesi tanya jawab yang akan dimoderasi sekitar 10-15 menit, nanti tergantung dari jalannya diskusi kita nanti. Pertanyaan dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa melalui raise hand atau chat langsung setelah pemaparan di chat box akan kita bacakan. Baik, untuk kepentingan bersama, para peserta Bapak Ibu mohon diharapkan bisa mematikan mikrofonnya selama pemaparan berlangsung dan nanti akan ada sesi tanya jawab yang saya buka setelah pemaparan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Rizwan Pane, SEMSI. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak Reda. Ya, Terima kasih. beliau adalah senior consulting di AB Management, konsultan keuangan mikro syariah, sekaligus juga sebagai CEO dari Akhir ID, yaitu sebuah
syariah accounting software, institusi keuangan mikro syariah. Mungkin teman-teman juga sudah pernah atau sudah menggunakan gitu ya Akhir ID. Beliau sudah berkecimpung di dunia keuangan mikro syariah ini sudah lebih dari 15 tahun, mau 16 tahun, bahkan sudah 17 tahun kali gitu. Ya. Dan insya Allah akan menjadi narasumber tetap di BMT Talk Show rangkaian-rangkaian selanjutnya. Ya, waktu dan tempat kepada Bapak Sontane untuk topiknya konsep dan unsur dakwah Islam pada Badan Hukum BMT. Saya persilakan. Silakan Pak Rizwan untuk men-sharing materinya. Pak Reda, mohon maaf sebelum dimulai mungkin Oh iya, saya baik. sudah ya Pak. Oke, sudah. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterampilan kita bersyukur itu akan memberikan dampak kepada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang terus beristiqomah di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang komitmen dan konsisten dalam kita mengamalkan aktivitas ekonomi kita sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada malam hari ini, dalam BMT Talk Show yang ke-16, Masya Allah, ini tidak terasa, sudah 16 pertemuan kita lewati. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita semua. Kali ini kita bicara tentang konsep dan unsur dakwah pada BMT. Kalau sebelum kita masuk ke dalam slide berikutnya, ini menjadi satu aktivitas yang ada pada BMT sebelum BMT itu bicara pada sesuatu bisnis. Ya, dakwah ini menjadi latar belakang. Kalau kita lihat pada seri-seri sebelumnya, bahwa dakwah ini menjadi latar belakang sejarah berdirinya BMT. Ada keinginan, ada ketidaktenangan ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang muslim, tapi praktek ekonomi kita pada sisi pemenuhan kebutuhan permodalan dalam usaha itu tidak bisa kita sajikan secara nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, makanya jika BMT dikaitkan dengan dakwah, Masya Allah, ini sangat berkaitan, dan inilah yang melatar belakangi sejarah berdirinya BMT itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam BMT itu sendiri sebagai unsur atau bagian dari dakwah itu sendiri, kita perlu sedikit memahami tentang dakwah itu sendiri pada malam hari ini. Ya, kalau kita lihat menurut Abdul Aziz, dakwah merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata da'a, yad'u, dakwatan. Artinya bermakna seruan, panggilan, undangan, atau doa. Ya, bahkan Ustadz Abdul Aziz juga menjelaskan bahwa dakwah itu bisa berarti memanggil, menyuruh, menegaskan, atau membela sesuatu, perbuatan atau perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu dan memohon dan meminta. Artinya di sinilah latar belakang dari kata-kata dakwah itu yang kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana bisa berkaitan dengan BMT itu sendiri. Nah, sedangkan dalam definisi yang lain atau arti yang lain, dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Nah, termasuk dalam hal ini BMT bagaimana kita juga mensosialisasikan
bagaimana praktek-praktek kita berekonomi di dalam Islam, bagaimana adab, bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindari riba, tidak terjebak di dalam riba itu sendiri. Ya, ini menjadi apa? Menjadi sesuatu aktivitas, sebetulnya menjadi aktivitas yang sangat utama. Karena pada akhirnya juga hakikat kita, tujuan keberadaan kita ada di dunia ini juga untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berbagai pendekatan agar nilai-nilai ajaran Islam dapat direalisasikan dalam realita kehidupan tanpa ada unsur paksaan, dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau BMT berdiri hanya sekedar menjalankan aktivitas kita berekonomi, bekerja, berbisnis, dan lain-lain tanpa ada unsur dakwanya, mungkin seperti sayap yang kehilangan salah satunya, gitu. Sehingga tidak lagi terbang, tetapi hanya bisa berlari dan melompat. Supaya BMT ini bisa juga mempunyai sayap yang utuh di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka aktivitas dakwah dengan aktivitas bisnis itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu ketika customer datang, dia bukan cuma sekedar mitra, tetapi dia juga perlu dijelaskan pada hal-hal yang mendasar kenapa BMT itu harus menjadi bagian dari dirinya untuk meminjam atau bekerja sama, bahkan dalam juga mengkonsultasikan apakah bisnis yang sudah dilakukannya sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini BMT harus menjadi poros, menjadi sentral, ya, yang bisa menjawab hal tersebut, gitu. Sehingga fungsi BMT itu tidak hanya sekedar bekerja sama memberikan dana penyaluran, kemudian menerima dana-dana dari masyarakat untuk bisa dititipkan atau diinvestasikan kepada BMT itu sendiri. Tapi di lain hal itu juga bisa mampu menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang membuat orang kebingungan, menjadi tidak tenang di tengah-tengah ekonomi yang pada saat ini tidak menentu. Apalagi kalau ada isu-isu di tahun 2023 nanti akan terjadi sebuah resesi di dalam ekonomi, ya tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di dunia. Nah, ini kita harus juga bisa memberikan satu solusi sehingga BMT bisa menjadi pusat keilmuan di dalam ekonomi Islam itu sendiri. Nah, kita lihat, kalau kita lihat unsur-unsur dakwah, yaitu ada dai-nya, orang yang melakukan dakwah. Saya yakin di BMT juga sudah ada pengurus, ya. Nggak cuma pengurus, ada pengawas manajemen, bahkan ada DPS-nya juga, Dewan Pengawas Syariah, ditambah dengan pengelola. Ini menjadi satu struktur yang sangat lengkap untuk memainkan peran-peran di dalam dakwah. Masya Allah. Jadi ketika lembaga ini betul-betul bisa menjadi sesuatu yang solutif, ya, untuk menjadikan orang menjadi mutmainnah, menjadi tenang, menjadi merasa comfortable, ya, bahkan pada saat mereka berada di masa yang sulit atau pada saat mereka pada masa yang mungkin pada saat itu mereka sedang untung-untungnya, gitu. Mereka mampu bersabar ketika mereka berada dalam kondisi yang sulit. Mereka mampu menjadi orang-orang yang bersyukur ketika mereka diberikan kelebihan di dalam bentuk kehidupan ekonomi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini subhanallah, gitu. Kalau ini bisa terjadi, waduh, ini menjadi sesuatu yang sangat ideal bagi BMT itu sendiri. Yang kedua, punya ada objek dakwahnya. Ya, objek dakwahnya ya nasabah, anggota kalau di BMT. Nah, anggota-anggota ini yang akhirnya menjadi objek dari dakwah BMT itu sendiri. Ya, ada DPS yang kemudian bisa menjaga transaksi-transaksi. Tapi DPS juga punya peran untuk bisa menasihati ke pengurus, ke pengawas, bahkan ke pengelolanya. Nah, ini bisa ditularkan dari pengurus, kemudian juga bisa memberikan pengarahan kepada anggota-anggotanya, ya, bahwa kehidupan kita berekonomi itu selalu ada masanya, ada kita berputar, ada di atas,
kemudian kadang ada di bawah. Ini menjadi satu hal yang cukup menarik untuk bisa menjadi peran BMT itu sendiri. Kemudian maudi al-dakwah, ada pesan dakwahnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada usul al-dakwah, ada metodenya, ada wasilah dakwahnya, BMT-nya. Jadi Masya Allah sudah sangat lengkap gitu. Jadi kalau kita melihat unsur-unsur dakwah ini, apakah ada di BMT? Ya, memang ada semuanya. Jadi sangat mungkin untuk bisa dijalankan dakwah itu di dalam BMT. Nah, kita lihat hakikat dari dakwah itu adalah dakwah ialah suatu ajaran untuk memahami satu nilai maupun ajaran tertentu. Artinya tidak kemudian kita menunggu sampai kita punya banyak ilmu, kemudian akhirnya kita baru bisa menjalankan. Kita nunggu 20 sampai bahkan 100 hal. Ya, jangan sampai nanti ketika kita udah menguasai 100 hal, belum menjalankan nilai-nilai itu umur kita sudah 60 tahun. Jadi dakwah itu suatu ajaran untuk memahami suatu nilai yang memang nilai itu memang harus kita jalankan menjadi bagian dari kebiasaan dari orang tersebut. Pada dasarnya dakwah berkaitan dengan nilai-nilai maupun ajaran suatu agama Islam yang berkaitan dengan sistem kehidupan manusia secara keseluruhan. Nah, ini mungkin BMT bisa mengambil peran ini dalam peran ekonomi. Ya, sehingga kalau anggota perlu solutif dari sisi ekonomi mereka, transaksinya tidak berjalan. Nah, ini kenapa? Nah, ini bisa menjadi bagian tempat mereka untuk bertanya, tempat mereka untuk mengadu, ya kan? Karena sulit kalau mereka akhirnya mengadu kepada orang yang salah ya, anggap ke rentenir gitu, sehingga ya mereka pasti akan datang ke rentenir. Tapi kalau misalnya BMT kemudian punya peran itu ya, ada peran baitul malnya, ada peran baitul tamwilnya yang bisa memberikan, walaupun baitul malnya mungkin belum besar, tapi paling tidak bisa mempunyai peran dalam kehidupan kita bersosial. Karena BMT sendiri tidak hanya pada baitul tamwilnya saja, tapi juga pada baitul malnya. Masya Allah kalau ini berjalan, ini menjadi satu lembaga yang sangat ideal, bahwa lembaga ini tidak hanya berbicara tentang keuntungan, karena bicara ukuran kekayaan dari sebuah uang atau dengan uang itu merupakan bagian ukuran yang sangat kecil sebetulnya. Ada ukuran-ukuran kekayaan yang bisa kita gunakan di luar dari ukuran uang tersebut. Karena kita juga bisa melihat banyak orang yang memiliki banyak uang, tapi ternyata mereka mengalami kehidupan yang paling miskin. Ini nggak sedikit yang seperti itu. Ya, kita bisa melihat di negara-negara maju pun orang punya banyak uang juga ternyata tidak membuat mereka menjadi bahagia. Ya, dia bisa membeli apapun, tapi dia tidak bisa membeli kebahagiaan itu sendiri. Nah, ini bisa menjadi satu peran BMT untuk bisa menyampaikan hal tersebut, memahami bahwa alat ukur orang menjadi kaya itu tidak harus dengan uang. Buat apa kemudian uang banyak, tapi ternyata dia memiliki kesehatan yang tidak baik. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting juga untuk disadarkan bahwa pola bisnis berakhlak, beradab itu sangat penting. Yang ketiga, dakwah merupakan suatu proses penyampaian nilai-nilai agama yang dapat membuat manusia berkualitas dalam sistem kehidupan. Masya Allah, ini kan jadi keren banget ya. Kalau manusia kemudian bisa mencapai kualitas itu, wah ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ya, karena dia akan bertahap untuk menjadi lebih baik dari satu kehidupan dengan kehidupan yang ada. Karena kita juga pahami bahwa di seri-seri sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa seseorang ketika dia terkonektivitas dengan uang, itu bicara masalah kapasitas juga. Ada orang yang hanya diberikan kemampuan dengan kapasitas mengelola uang itu 4 juta, 10 juta. Orang dengan kapasitas 10 juta itu tidak mungkin bisa mengelola dana uang 50 juta, 100 juta, 200 juta. Ya, kalau ditanya dia biasa megang 10 juta, begitu dapat uang 100 juta,
dia udah mulai bingung buat apa. Ya, oke, untuk pertama awalnya mungkin dia bisa apa? Bisa oh ya ini kasih istri, kasih buat apa? Dana pendidikan. Yang kedua, yang ketiga dia udah mulai tidak terkontrol. Karena apa? Karena kapasitasnya hanya berada pada angka 10 juta. Oke. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya tadi meningkatkan kualitas dengan apa? Dengan belajar. Makanya ada dalam sebuah hadis ya dikatakan kalau uang itu ada di tangan orang-orang mukmin, maka uang itu akan bermanfaat. Maksudnya di sini orang-orang mukmin yang apa betul-betul dia menjalankan keyakinannya dan terus belajar ya, sehingga dia mampu memahami bahkan tahu bagaimana cara mendistribusikan uangnya. Karena uang itu tidak bisa dikelola, dikontrol oleh seseorang, bahkan negara sekalipun juga mengalami banyak kegagalan. Ya, uang itu kalau berada di tangan orang-orang yang tepat, ketika dia dapat 1 miliar, oh ya ini bisa bisa dibuat untuk membangun ini, kemudian bermanfaat buat dirinya sendiri, bahkan bisa bermanfaat buat orang lain. Dapat lagi uang 2 miliar karena kapasitasnya udah oke gitu, punya ilmunya, punya sesuatu yang sangat luar biasa, dia bisa memanfaatkan uang 2 miliar. Tapi kalau buat orang yang kemudian tidak terbiasa, tidak punya kapasitas itu, ya paling hanya dibuat untuk konsumtif. Ya, sampai sejauh mana kemudian kita bisa menerima kekuatan konsumtif gitu. Makanya kapasitas ini penting. Nah, kalau ini bisa dijadikan sebuah proses untuk meningkatkan kualitas para anggotanya di BMT, Masya Allah. BMT juga akan mendapatkan feedback ya. Proses yang berikutnya, proses tersebut melibatkan semua kegiatan dakwah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia agar lebih bermoral kemanusiaan. Nggak cuma berkualitas saja, tapi juga membentuk moral yang sangat luar biasa. Ya kan, kita bisa melihat kisah-kisah interesting ya dari para sahabat. Bahkan ada Pak sahabat bernama Abdurrahman bin Auf ya, dalam suatu kisah kita pernah melihat dia pengen miskin karena mendengar teringat dengan pesan Rasulullah bahwa dia akan masuk ke surga itu dengan cara terseret-seret ya, karena banyaknya harta yang dimiliki ya, karena itu dia sangat ingin menjadi miskin pada saat itu ya kan. Kita pernah tahu juga dia menjual kurma bagus ya, ditukar dengan kurma yang busuk ya, yang kerugiannya dalam sebuah riwayat itu bisa 10 kali lipat ya. Tapi kita lihat dalam kisah ya, Abdurrahman bin Auf malah senang. Dia mengatakan, ya hari ini saya menjadi bangkrut ya, tidak miskin tapi ya lumayanlah rugi kan, rugi 10 kali lipat gitu. Tapi ternyata datang utusan dari kerajaan dari negeri seberang yang sedang mencari kurma busuk tadi dan akan dibeli. Dalam sebuah riwayat itu 3 kali lipat ya, ada yang 3 kali lipat, ada yang menyebutkan 5 kali lipat, 3 kali lipat dari harga yang bagus, karena memang dibutuhkan untuk obat bagi pandemi yang terjadi di kerajaan mereka. Wah, kita bisa lihat ternyata gagal menjadi orang miskin. Nah ini kenapa? Moral ya, moral ketika orang tidak lagi butuh pada dunia, tapi bukan berarti kemudian putus asa ya. Artinya dunia itu sudah bisa sudah dikendalikan gitu. Maka dunia akan mengejar. Kalau semakin kita mengejar dunia, semakin kita ditinggalkan oleh dunia tersebut. Tapi masya Allah itu kan, sahabat ini mau lari gitu dari dunia lah istilahnya seperti itu. Ternyata dunia yang kemudian mengejar sahabat ini. Nah, masih ada kisah-kisah lain yang cukup luar biasa. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan ekonomi syariah? Kita masuk sini. Nah, ekonomi syariah merupakan pembahasan terkait antara aturan-aturan dalam aktivitas kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini menjadi sangat yang krusial ya. Karena kalau misalnya ekonomi kita tidak dijalankan atau bahkan ada
kepleset, bahkan terlibat langsung dengan riba ya. Ini Masya Allah, bagaimana mungkin nanti keberkahan itu akan datang pada dirinya, pada keluarganya, bahkan negara ini. Ya, mengutip dari pemikiran seorang ulama Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa ilmu ekonomi syariah menjadi dua. Pertama, keilmuan yang mempelajari tentang konsep Islam secara komprehensif yang berkaitan dengan kepemilikan dan harta dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Yang kedua, mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang berlaku dalam masyarakat selama proses interaksi dalam kepemilikan benda. Ini adalah ekonomi syariah. Nah, kita masuk ke dalam konsep dasar BMT. Ini pernah disampaikan pada session sebelumnya. Secara prinsip, operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Masya Allah. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong atau at-ta'awun al-birri, dan bersifat kolektif, berjamaah. Ini kan yang diinginkan di dalam Islam, supaya kita tidak sendiri-sendiri. Karena dengan berjamaah kita akan semakin kuat. Cuman kadang-kadang kita memahami prinsip ini karena keegoan kita, karena keserakahan kita, kemudian kita mulai meninggalkan jamaah ini, kemudian berjalan sendiri, bahkan mengkhianati dan lain-lain. Dan bersifat kolektif, berjamaah dalam membangun kemandirian hidup. Ya, kita bisa bayangkan kalau dalam situasi isu-isu yang kita dengar, bahwa kalau ada sebuah negara kemudian bergantung kepada satu atau dua orang pengusaha saja, entrepreneur, atau 0,01%, kita bisa lihat bahwa ketika usaha itu kemudian tidak berjalan dengan sesuai rencana, maka itu akan menjadi beban negara juga. Ya, kan kita nggak bisa kemudian bergantung kepada satu atau dua orang atau beberapa gelintir orang. Kita perlu menghidupkan kesejahteraan itu di dalam masyarakat. Agar apa? Agar uang itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, tapi berputar secara merata. Begitulah sebetulnya sikap kita terhadap harta. Karena kita tidak pernah disuruh untuk memilikinya sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi mendistribusikan, bertransaksi. Kalau ada kelebihan kemudian kita sedekahkan supaya transaksi-transaksi tetap berjalan. Mungkin ini yang kemudian bisa di tahun 2020 kemarin, 2021 kemarin di Indonesia, walaupun terjadi resesi, tapi Masya Allah transaksi-transaksi UMKM itu tetap berjalan. Sehingga secara otomatis sebetulnya peran UMKM itu sangat penting. Ya, karena dia membantu untuk mentransaksikan kegiatan ekonomi tersebut. Orang masih tetap bisa masih bisa beli beras, kemudian beras dibeli, kemudian berefek kepada agen besar, berefek kepada petani juga bisa menghasilkan pendapatan atau produktivitasnya. Masya Allah, ini sesuatu yang berkah, ya. Makanya di surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya, pasrah kepada Allah SWT, taat kepada Allah SWT, tinggalkan kemaksiatan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Karena keberkahan itu akan jauh. Ya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi dengan konsep dasar BMT ini, kita bisa melihat ini kelengkapan konsep dari BMT itu sendiri. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam BMT dikaitkan dengan unsur-unsur dakwah. Mulai ada dai-nya, ada objek dakwahnya, kemudian ada sarananya, kemudian ada pesan ya yang ingin disampaikan oleh BMT itu supaya orang terbebas dari riba, tidak terikat. Kalau misalnya apakah dengan kita menggunakan nilai-nilai ini kita akan tidak pernah rugi? Itu sesuatu yang beda. Karena proses bisnis itu memang harus melewati rugi, untung, rugi, untung, rugi, untung. Tetapi mudah-mudahan di dalam proses kita menjalankan bisnis tersebut, kita diberikan kekuatan
kita diberikan kesabaran. Karena tidak ada kemudian bisnis yang kemudian selalu untung terus. Besar kemungkinan ketika kita menjalankan bisnis selalu akan melewati proses tribulasi itu. Ya kan, seperti gelombang naik. Tapi kalaupun turun jangan sampai turun banget gitu. Ya kan, kalau lagi naik juga kalau kita tidak mawas diri ya bisa terjun bebas juga gitu. Nah, disinilah kemudian kita mencoba menyeimbangkan ya hal semua ini menjadi sebuah konsep dan unsur yang bisa berjalan tidak hanya bisnis saja, tetapi ada pesan dakwah yang ingin dibawa oleh BMT itu sendiri. Nah, BMT Koperasi Syariah sebagai saran dakwah pengembangan ekonomi Islam. Inilah yang kemudian menjadi apa? Menjadi bagian terkecil ya, karena ekonomi Islam kan tidak cuma hanya BMT, banyak-banyak yang lain. Bahkan sekarang sudah berkembang, ada hotel syariah, ada rumah sakit Islam, ya kan, ada halal industri, bahkan belum lama ini ada Jogja Halal Festival ya, Masya Allah. Ini menjadi sudah mulai berkembang gitu. Ya, di dalam kita melakukan pesan dakwah ini kepada masyarakat. Tidak cuma hanya pada lembaga-lembaga atau industri yang dibangun, tetapi festival-festival di daerah-daerah, di provinsi-provinsi di Indonesia itu sudah mulai semarak. Sistem ekonomi Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, yang mulai dari pemeranan harta ataupun nilai ekonomi, sampai dengan penggunaan serta penerapannya di kehidupan manusia. Ini harus kita pastikan bahwa kita tidak melanggar apa yang menjadi ketetapan di dalam Al-Quran dan Sunnah. BMT atau Koperasi Syariah memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, serta kemaslahatan bagi masyarakat umum. Kalau ini bisa terjadi, diwujudkan, Masya Allah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu dengan hadirnya BMT, ini juga bisa memberikan kemajuan, meningkatkan kualitas ekonomi bagi anggotanya, sehingga anggota terlepas dari kesulitan ekonomi. Walaupun sulit, mampu untuk bersabar. Ya, karena nggak ada orang yang bisa lepas dari ujian tersebut. Cuman kita bisa melihat keunikan dari orang-orang mukmin itu ketika diberikan ujian, dia bersabar. Ketika diberikan kelebihan, mampu nggak nanti seorang mukmin ini menjadi bersyukur. Tetapi prinsip yang dijalankan berupa prinsip-prinsip Islam, yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai ajaran Islam, dan dalam prinsip ekonomi itu bisa berjalan secara seimbang. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Reda. Silakan Pak Reda. Masya Allah. Boleh Pak, di slideshow Pak. Mungkin teman-teman bisa lihat sekaligus. Oke. Sambil slideshow aja. Mungkin ada diskusi kali dari teman-teman atau ada pertanyaan sebelum saya yang mau bertanya dan diskusi. Oke, baik. Tadi yang disampaikan dari Pak Susun cukup jelas ya, dan menyeluruh konsep dan unsur dakwah. Dan saya melihat unsur dakwah tadi Pak, ada dari Mawadu itu, wah, Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini, jadi teman-teman, kok kita seakan-akan menjalankan bisnis atau menjalankan BNT ini jadi pengurus BNT Mawadu itu rasanya kok jadi dai ya Pak ya. Masya Allah, itu jadi dia Pak. Jadi apa? Iya. Jadi benar-benar bukan sekedar memotivkan diri untuk mencari sebuah keuntungan gitu ya, tapi memang kita menyebarkan ajaran Islam atau bisa dibilang berdakwah gitu ya, terutama dalam dakwah ekonomi, terutama dalam memusuhi riba atau menuntaskan atau menghilangkan riba, pun nggak mungkin bisa hilang gitu riba ya. Secara hadis kan seperti itu, tapi kita setidaknya meminimalisir dan lingkungan kita bisa terhindar. Nah, dari 5 ini Pak ya, 5 unsur dakwah yang mungkin sudah sangat berjalan di BNT itu yang mana tuh Pak? Maksudnya ini kan unsur-unsur dakwah ya. Dalam arti kalau kita lihat di prakteknya, rasa-rasanya dari teman-teman tuh belum banyak yang tahu gitu ya, kalau
oh ternyata di BMT seperti ini gitu ya. Dan kalau dari Bapak sendiri pada saat konsultasi kan Bapak konsultan gitu ya. Ini sampai nggak sih ke mereka gitu dalam arti materi ini gitu ya, materi-materi khususnya materi yang terkait ini gitu ya. Itu mereka mengetahui nggak sih kalau dia di BMT itu nggak sekedar nyari ini loh, dia dituntut memang untuk jadi dai dan apa menyebarkan dakwah ini. Baik Pak Reda. Kalau secara keseluruhan ya, mungkin BMT sebagai pesan dakwah ya, orang-orangnya sudah ada, matanya juga sudah ada jelas, itu mungkin sudah tercipta ya. Artinya memang sudah ada di situ ya. Ketika dia menyebutkan murabaha, ketika dia menyebutkan musyarakah, itu juga merupakan pesan dakwah, orang kemudian bisa terhindar dari murabaha secara sistem. Namun kalau kita lihat dari metode dakwah, nah ini mungkin harus harus dikembangkan lagi. Kalau di dalam koperasi itu ada namanya pendidikan anggota, sama ini sebetulnya. Uslub dakwah juga, metode dakwahnya. Nah, yang jarang yang kemudian diterapkan di dalam BMT itu adalah pendidikan koperasinya atau pendidikan BMT-nya lah ya, koperasi syariah. Ini kan hubungannya setiap tahun kalau hanya cuma dijadikan sebagai sarana untuk membagikan keuntungan SHU-nya saja, nah ini menjadi sangat disayangkan gitu. Ya, atau misalnya pendidikannya berjalan setahun sekali pada saat SHU. Nah, ini juga sangat disayangkan. Mungkin ada momen-momen pengelompokan di dalam anggota ya, yang kelasnya sudah kelas A itu dikumpulkan di kelas A. Kemudian ada pertemuan mungkin hanya 2 bulan sekali ya, diskusi dan yang lain-lain. Bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang evaluasi bisnisnya, atau hal-hal yang lain yang kemudian itu bisa menjadi metode di dalam berdakwah atau di dalam pendidikan anggota. Mungkin ini yang masih belum. Yang kelima ada namanya wasilah dakwah, ya. Artinya sebagai media dakwah gitu. Nah ini lebih berat lagi Pak Reda, karena ini bicara terkait dengan mindset ya, yang dibentuk, dan ini harus menjadi kultural. Ya menjadi kadang ada yang tidak seimbang, unsur nilai-nilai belajar agamanya yang lebih kuat ya, artinya secara teori, tapi secara practically-nya lemah. Nah ini harus seimbang ya. Nah ini yang kemudian harus dibangun dalam sebuah SOP ya, menjadi kultur yang sangat kuat ya, sehingga ini membutuhkan waktu bertahun-tahun ya. Mungkin kalau BMT kemudian menghadapi nasabah yang bagus ya, itu mudah ya. Ya artinya dikasih pinjam orang bayar. Tapi bagaimana ketika bersikap ketemu dengan anggota yang memang jelas-jelas menipu BMT? Di mana letak perbedaannya? Ya, antara lembaga konvensional dengan BMT. Apakah kita akan menggunakan cara yang sama? Apakah kita menggunakan cara dengan pendekatan yang lebih lebih bermoral? Ya, ini bicara masalah mindset, masalah kultural yang harus dibangun. Bagaimana ketika dia BMT menghadapi kerugian? Kita juga pernah dengar sebuah perusahaan besar ya di Amerika. Saya nggak bisa nyebutin namanya, tapi ini toko buku online awalnya. Dan kita bisa ngelihat dalam sejarah ya, awal berdiri itu untungnya nggak untung-untung gitu. Tapi Masya Allah, banyak kemudian investor yang kemudian terus-menerus mau menitipkan dana investasinya ke perusahaan tersebut, walaupun perusahaan tersebut tidak untung. Tapi apa yang kemudian diberikan oleh si pemilik perusahaan tersebut kepada investor? Dia tidak hanya menjelaskan dari sisi keuntungan di atas laporan keuangan, karena dia juga termasuk bankir terbaik pada saat itu yang kemudian memutuskan untuk jualan buku. Ya, nah itu dia memberikan pesan bahwa uang yang Anda titipkan ke perusahaan saya itu ini loh menghidupi beberapa orang, ya kan. Kemudian aktivitas bisnis yang saya lakukan adalah buku, yang kemudian buku itu kalau sampai ke orang-orang itu bermanfaat.
Jadi yang diberikan bukan cuma pengalaman keuntungan, tapi Ya, ada pengalaman sosial, ada ya, pengalaman ruhiyah mungkin yang bisa betul. diberikan oleh apa? Oleh BMT. Ini Masya Allah ini menjadi satu apa? Kenikmatan yang luar biasa. Mungkin itu Pak Reda. Masya Allah. Betul, Pak. Itu berarti baik lagi ke edukasi dari PMT itu memang perlu dijalankan hasil edukasi ya. Betul. Baik. Satu lagi nih Pak, ada topik yang ya sejalan kali ya tadi selanjutnya. Kalau gitu apakah BMT memang secara khusus melakukan integrasi dengan lembaga dakwah formal lainnya misalkan kayak ke masjid kah atau mungkin ke beberapa lembaga-lembaga lain gitu ya atau ya pokoknya dari Muhammadiyah kah gitu atau Muhammadiyah sendiri juga punya ya Nahdlatul Ulama juga punya Persatuan Bank kayaknya punya semua gitu ya untuk semua di dunia keuangan syariah. Nah, dari teman-teman yang BMT lokal gitu ya yang komunitas itu ada nggak sih secara khusus membuat integrasi gitu kalau lembaga dakwah? Kalau secara khusus ya, mungkin ada ya, mungkin ya. Bukan mungkin ya, tapi memang memang apa? Memang ada karena tadi latar belakang BMT itu sendiri memang dilatar belakangi oleh tadi keinginan untuk apa? Melakukan kebaikan, melakukan nilai-nilai Islam itu bisa disampaikan pesannya kepada orang-orang lain juga, bukan cuma kepada orang Islam, tapi juga kepada orang-orang di luar Islam supaya terlihat oh ini loh rahmatan lil alaminnya gitu Iya, ya manfaatnya bisa dirasakan karena ada BMT yang kemudian tumbuh dari lingkungan masjid iya betul, ada BMT yang tumbuh dari pengajian betul. mereka setiap ini Iya, akhirnya diskusi itu lama oh ini gimana ya supaya kita ada sejarah BMT yang seperti itu dari masjid kemudian dari pengajian-pengajian dari ngobrol-ngobrol melihat aduh kok kita terlibat-terlibat ya gimana kalau kita iseng-iseng awalnya iseng-iseng gitu lama-lama jadi besar atau ada yang memang dia timbul dari pertemuan mereka waktu di 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 Mekah kemudian nanti pulang ke Indonesia membentuk satu lembaga dakwah dulu lama-lama ada kegiatan sosial ada kegiatan ekonominya ada kegiatan pendidikannya, bahkan ada kegiatan kesehatannya. Itu lengkap semuanya. Ya, justru sebetulnya bukan BMT yang secara khusus melakukan integrasi, tapi justru BMT itu lahir dari lembaga-lembaga dakwah formalnya lebih banyak seperti itu. Walaupun ada yang dari yang lainnya. Seperti itu, Pak Reda. Masya Allah. Nah, ya itu teman-teman ya jawabannya. Jadi di Benito Sosial ke-16 ini kita membahas tentang konsep dasar dan unsur dakwah dalam BMT. Tadi sudah dijelaskan kalau dalam BMT itu harus menjalankan banyak unsur dakwah yang perlu kita jalankan karena semua dasarnya kita menjalankan memang karena ingin menyebarluaskan ajaran Islam sebetulnya gitu ya Pak ya. Konsep besar dari keuangan, konsep besar dari ekonomi Islam. Nah, baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum saya mau bertanya kembali membuka diskusi ya dari Bapak Ibu. Oke, baik Pak. Satu lagi Pak dari saya nih Pak Baik, terakhir. Pak Reda. Uh, kalau tadi coba dibuka slide yang lain Pak di Baik, bawahnya lagi dari teman-teman. oke. Satu lagi. Nah, kalau dari pembahasan aturannya BMT itu kan memang diminta untuk punya karena dia ada dua kan baitul mal dan tanwilnya. Nah, Ya, kemarin kita sebenarnya sudah bahas gitu ya. Baitul malnya itu adalah niat lebih banyak fungsinya sebagai fungsi sosial. iya, Gitu. Nah, konsep besar itu uh, sudah apa ya? Dalam praktiknya itu kemarin kita sudah bahas ya. Dalam praktiknya itu
apakah bisa gitu ya? Karena niatnya kita mau berbisnis, terus disambung dengan sosial gitu ya, dan dakwah gitu ya. Ini nggak nanti kecampur aduk gitu loh Pak, konsepnya Pak. Baik Pak Atau Rif. memang ada sistem keuangannya sendiri gitu ya berarti ya? Harus jelas. Makanya kita sudah bahas juga sih, tapi saya lupa gitu ya, Baik jawabannya. Pak, kalau pertanyaan mengarah Teknis ini, sebenarnya teknis ya. ke arah sana ya, tetap Nah, sebetulnya tujuan dari BMT itu adalah bukan 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 kita merujuk kepada tujuannya. ya, ya, Tujuannya itu tujuan. adalah mensejahterakan anggota. Nah, cara kita mensejahterakan anggota pasti ya Ya, yang paling utama itu adalah menjalankan kualitas ekonomi. Karena ketika ekonomi sudah berkualitas, orang masuk ke dalam nisabnya, dia akan mulai membayar zakat. oke. Nah, ketika zakat sudah terkumpul, kita udah mulai nih milah-milah nih mana yang anggota-anggota yang memang membutuhkan membutuhkan aktivitas sosialnya. Kalau udah nggak ada lagi ya mungkin kita ke masyarakat yang Oke. memang dilihat anggotanya udah nggak ada lagi. Mungkin kayak kisahnya Nabi bukan Nabi, mohon maaf, Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu kan. Iya. Ya kan dalam kisah udah nggak ada lagi yang mau bisa menerima uang zakat. Mungkin itu kita bisa praktekkan walaupun tidak dalam tingkat sebuah masyarakat yang lebih luas, tapi dalam ruang lingkup anggota di koperasi Oke. kita bisa merubah itu sampai bisa nggak ada lagi anggota yang bisa menerima uang zakat. Kalau nggak ada ya berarti Masya kepada Allah. masyarakat. Betul, Seperti betul, itu. betul. Wah, ini baru nih. Baru suatu insight yang iya ya, kita bisa BMT bisa naikin zakat ya. Mesti mesti sebagai amilnya muncul ya karena dia punya anggota ya. Betul. Iya, iya, iya. Masya Allah. Wah, ini menarik nih. Ini menarik Pak. Bisa lagi menjalani juga fungsi amil zakat ya. Wah, Insya teman-teman, Allah, Pak. kalau kalau kita niatnya benar nih jalan jalan untuk mengembangkan BMT banyak nih jalan. Insya Allah Insya banyak Allah. jalan. Jadi tadi kalau jadi memang kita pertama-tama harus berdakwah dalam lingkup yang kecil lah ya, Iya, dan betul. anggota gitu ya, mensesuaikan anggota se sebaik mungkin Iya. menservis lah bisa dibilang, meningkatkan Hmm. kualitas ekonomi dari anggota-anggota BMT, kemudian dari BMT itulah insya Allah pastinya mereka akan bayar zakat. Nah, zakatnya itu jangan sampai ke Masya orang Allah. lain, gitu ya, ke BMT aja. Insya Gitu. Allah. Itu yang akan digunakan untuk diputar kembali atau dikerjasamakan dengan las-lasnya lebih besar. Masya Allah, luar biasa nih. Membuka insight baru lagi kalau memang Amin. konsep dasar dan unsur dakwah di BMT itu sangat besar dan memang bukan sekedar dituntut ya, tapi memang kita yang menjalankan BMT itu memang harus punya visi ke sana, harus benar-benar melihat kembali yang tadi Pak Rizwan sudah jelaskan gitu ya, konsep dasar dari membentuk suatu institusi yang bernama BMT tidak terlepas dari aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Insya Allah kita menjalankannya pasti akan lebih berkah dan pasti akan punya nilai yang lebih banyak gitu ya. Dan jangan mengejar dunia, nanti dunia akan mengejar kita. Luar biasa. Subhanallah. Baik Pak Rizwan, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin agak sedikit freeze atau putus mungkin jaringannya. Mungkin dari teman-teman yang ada mau bertanya atau mungkin tadi telat hadir, nanti bisa disimak hasil kita. Maaf, saya terputus. Ya, ya mungkin selanjutnya kita tutup BMT Talk Show pada malam hari ini. Semoga memberikan insight yang baik bagi teman-teman semua. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar atau bisa chat admin kita. Ditutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua dan mohon maaf kalau Pak Rizwan ada salah dan saya ada salah. Sampai ketemu lagi di BMT Talk Show seri ke selanjutnya. Assalamualaikum.